Ulasan film Our Blues episode 5. Pagi hari In Gwon datang memberikan daging untuk Nenek Okdong, yang terlihat tinggal di rumah kumuh udah hidup sendiri. Nenek Okdong sangat bersyukur banyak pemuda yang perhatian padanya. Dan ia mendoakan anak In Gwon agar sukses nantinya. Namun Okdong tak bahagia karena anaknya sangat benci padanya. Anaknya adalah Dong Seok yang sibuk mengurusi desa sebelah. Saat ibunya menelpon, Dong Seok kesal. Apalagi ibunya bertanya apakah Dong Seok sudah makan. Mendapatkan perhatian seperti itu membuatnya sangat marah. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Dong Seok sangat benci ibunya. Bahkan tak menganggapnya sebagai ibu dan memanggilnya tante. Padahal ibunya menelpon untuk mengabari kalau ia sakit kanker dan sudah menyebar di sebagian organ tubuhnya. Dokter menyarankan untuk segera operasi dan membawa anggota keluarganya untuk persetujuan. Namun itu tak mungkin dilakukan. Okdong hanya minta obat untuk merendahkan rasa sakitnya. Sementara Yongju sibuk olahraga berlari ke ujung Pulau Jeju. Yeonju sangat benci dengan Pulau Jeju tempat tinggalnya itu. Berharap ingin segera meninggalkan pulau tersebut. Alasan ia benci pulau kecil itu karena semua orang mengenalnya dan dia harus memberi hormat kepada orang yang ditemuinya. Belum lagi warga di sana selalu menggosip sebagai anak tanpa ibu. Sejak bayi ibunya sudah meninggalkannya sehingga dia selalu dititip kepada setiap ibu di pasar. Agar Ho-sik bisa bekerja. Hanya Nenek Okdong dan Chin Hui yang bisa mengerti dirinya. Bahkan memberi uang padanya. Hui tiba-tiba muncul dan mengomelinya karena melihatnya berpakaian seksi. Tiba-tiba Dong Seok muncul dan marah kepada ibunya. Protes mengapa menelponnya tadi. Hui dan orang di sekitar kesal melihat Dong Seok. Namun ia tak peduli dan meminta Okdong untuk tak menghubunginya terkecuali Okdong sudah meninggal. Nenek Okdong hanya terdiam membisu. Lalu Hui menyeretnya keluar ke tempat jualannya. Protes mengapa Dong Seok sangat membenci ibunya. Namun ia punya alasan membenci ibunya. Karena dulu ibunya pacaran dengan ayah dari orang yang paling ia bencinya. Bahkan pria pacar ibunya itu adalah teman mendiang ayahnya. Dan ia tak bisa memaafkan itu. Sementara Yeonju tak sengaja berpapasan dengan Hyun tapi hubungan mereka kurang baik. Karena Yeonju bunting namun hal yang tak membosankan di desa itu hanyalah Hyun, makanya mereka pacaran. Namun kebablasan. Ia harus segera mengumpulkan uang untuk biaya aborsi. Sehingga dia terpaksa mencuri uang ayahnya. Padahal ayahnya sangat membanggakannya di depan para pembeli yang bercita-cita mulia kedokteran di Seoul. Begitupun Ho-sik rela mati-matian banting tulang sebagai penjual es keliling hanya untuk mengabulkan impian putrinya. Padahal cita-citanya ingin berlayar sebagai nelayan. Bahkan demi putrinya ia rela memakai kaos yang tak layak pakai. Padahal putrinya memakai barang-barang branded. Namun hal itulah yang membuat Yeonju muak tak bisa menerima pengorbanan ayahnya. Namun saat tes pack garis 2 muncul membuatnya sedih. Saat di sekolah ia berpura-pura bahagia. Dan menggunakan pingpong untuk memijit kakinya yang mulai membengkak. Yeon mengajaknya berbicara agar mereka menemukan jalan yang baik yang tak melukai Yeonju. Namun ia sudah berpikir panjang, ia harus tetap aborsi sekarang kalau kondisinya ketahuan sekarang. Yeon akan dibunuh ayahnya. Sementara ayahnya sendiri tak mungkin membunuhnya. Dan Yeonju yakin ayahnya akan bunuh diri karena masalah itu.
Yeon memberikan uang curiannya tadi serta memberikan cincin hadiah sepeninggalan ibunya. Karena belum cukup ia menggunakan uang lesnya untuk keperluan aborsi Yeonju. Yongju sendiri tak bisa menerima keadaan itu padahal mereka baru melakukannya 2 kali. Dan menyalahkan Yong yang memakai pelapis murahan. Saat jam olahraga Yeonju terlihat sangat kesakitan membuat Yeon khawatir. Guru olahraga menyuruhnya pulang lebih awal. Yeon segera menyusulnya namun Yeonju menyuruhnya menjauh agar temannya tak curiga. Melihat mereka berdua, temannya curiga kalau mereka pacaran. Belum lagi ada teman laki-laki yang menggombali Yeonju yang langsung memukulnya. Hal itu membuat temannya tambah curiga. Saat sampai di rumah sakit Yeonju bertemu Eun Hui, ia beralasan memeriksa haidnya yang tak tepat waktu. Eun Hui mengomelinya agar ia menjaga kesehatannya. Saat diperiksa ia sudah hamil 6 bulan jadi sangat sulit melakukan aborsi. Bisa dilakukan tapi harus melalui persetujuan orang tua. Karena resikonya sangat besar. Dokter kesal karena mereka tak memikirkan masa depannya. Jadi salah sendiri. Berani berbuat berani tanggung jawab. Sementara Yeon tak berhenti memikirkan kekasihnya. Tak mampu membiarkan kekasihnya sakit sendiri. Ia teringat saat mereka bersama dulu. Saat Yeonju dengan bahagia menceritakan cita-citanya. Yang ingin keluar dari Pulau Jeju saat lulus SMA. Dan sama-sama kuliah kedokteran di Seoul. Saat itu mereka juga bercerita tentang cinta namun Yeonju tak pernah percaya dengan cinta. Setelah melihat orang tuanya yang dulu saling cinta kini harus berpisah. Jadi menurutnya cinta itu hanya sementara. Perasaan yang dialami saat ini pasti akan menghilang tak berbekas seiring berjalannya waktu. Namun Yeon tetap yakin kalau perasaannya tak akan menghilang. Hal polos itulah yang membuat Yeonju menyukai Yeon. Sampai kebablasan seperti sekarang. Padahal ayahnya mati-matian kerja berjualan es di pasar. Dan selalu membanggakan putrinya yang ranking 1 kepada orang-orang di sana. Tiba-tiba Eun Hui menyapanya bertanya mengenai Yeonju yang ada di rumah sakit tadi. Membuat Hosik kebingungan. Malamnya Yeonju mengabari pacarnya kalau kehamilannya sudah 6 bulan. Dan ia mencari rumah sakit di luar untuk aborsi. Yeon hanya terdiam di dekat toko pakaian bayi. Sebenarnya ia tak ingin aborsi, ia ingin bertanggung jawab sebagai seorang ayah namun apa daya kondisinya yang masih sekolah membuatnya tak mampu berbuat apa-apa. Sementara Yeonju menggunakan korset untuk menutupi perutnya yang kian membesar. Tiba-tiba ayahnya muncul pertanyaan mengapa ada di rumah sakit tadi. Dengan segera Yeonju beralasan kalau haidnya tak teratur. Ayahnya tak mengerti dan bela-belain beli daging sapi berharap putrinya bisa sembuh. Mereka teleponan mengenai rencana Yeonju besok yang akan keluar untuk aborsi. Membuat Yeon sangat terluka. Ia tak ingin pacarnya menanggung semuanya sendiri bahkan ia tak bisa tidur semalaman memikirkan itu. Paginya ia memberanikan diri untuk mengejar Yeonju dan tak peduli dengan omelan ayahnya karena ia belum menyiapkan sarapan. Ternyata Yeonju sudah berangkat. Akhirnya ia menyewa taksi. Namun karena uangnya tak cukup ia berhenti di tengah jalan. Dan berlari mengejar Yeonju sambil mengingat hari-hari indah saat mereka bersama. Karena dengan aborsi itu hubungan mereka akan berakhir. Untung saja Yeonju belum sempat masuk ke ruangan dokter. Dan bisa menemani Yeonju di ruangan bersalin.
Di sana dokter menjelaskan mengenai janin mereka yang sangat sehat. Dokter bahkan memperdengarkan detak jantung bayi mereka. Membuatnya Yeonju tak bisa menahan kepedihannya dan meminta dokter menghentikannya. Karena tak bisa mendengar detak jantung bayinya sendiri yang akan digugurkannya. Yeon hanya terdiam. Bersambung. Apakah mereka akan benar-benar menggugurkan kandungannya, lalu bagaimana tanggapan orang tua mereka? Nantikan di episode selanjutnya.